Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Pak Johnson di sore hari ini. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa dapat berkumpul dalam acara webinar ini, yaitu mengenai aksi nyata antara saya dengan Pak Parvin dalam aksi guru penggerak angkatan 7. Dan di sini kami ingin berbagi ilmu yang telah kami dapatkan. Dan di sini kami bukannya menggurui, tapi kami hanya berbagi. Dan kami ingin nanti kita ada sesi tanya jawab dalam penampilan kami. Dan kami minta pendapatnya bagaimana yang terbaik tentunya kedepannya untuk anak didik kita semua. Terus salawat dan salam tak lupa juga saya hadirkan kepada Nabi junjungan kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi dan teman-teman yang telah bisa hadir pada kesempatan kali ini. Semoga ini menjadi berkah dan manfaat ke depannya, baik bagi saya maupun bapak-bapak guru dan kepala sekolah atau yang mewakili serta teman-teman semuanya. Untuk pertama kali kami mohon sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Pak Budi kepada Bapak kami bersilakan. Dan selamat datang di salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu menjadi guru, yang saya hormati Bu Siti Pamitan dan Pak Martin selaku dalam guru penggerak mudah-mudahan dengan pertama-tama saya ingin mengucapkan mohon maaf dari Bapak Kepala Sekolah di mana beliau pada hari ini ada keperluan tugas terbaru. Untuk itu beliau mengucapkan mohon maaf tidak bisa menghadiri dan beliau mengatakan bahwasanya untuk tugas ini diwakilkan kepada saya. Baiklah, kegiatan guru penggerak sebenarnya satu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang memang dilaksanakan terus menerus. Dan itu kami dari pihak sekolah akan berusaha memfasilitasi apa yang menjadi keperluan atau apa yang menjadi tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh para guru penggerak. Setidaknya sekolah akan memfasilitasi itu. Baiklah, pada hari ini sebagai konfirmasi dari dosennya kita bahwasanya akan ada kegiatan aksi nyata yang berkaitan tentang tema budaya politik. Mungkin saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang budaya politik karena hal itulah yang akan menjadi dijelaskan oleh Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja ketika kita pada sore hari ini.
Terima kasih kepada Pak Budi yang telah memberi sambutan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mau explaining dulu. Mungkin Pak Marifon suka ini ya, atau Pak Budin ya. Oke, ada explaining untuk nanti kita biar apa ngantuk supaya apa relax. Oke, sekarang saya tunjukkan ini kunci. Kalau ini kacamata. Terus ini juga HP. Nah, kalau ini oke, masih salah. Ini kunci. Kalau ini kacamata. Ini juga HP. Ini kunci ya. Ini kunci. Kalau ini kacamata. Ini juga HP. Ini kunci ya. Oke. Bagus ya, karena kunci kalau guru itu semua kita. Oke. Ini juga melatih antara pendengaran dengan penglihatan, di mana sinkronnya, apakah dia cepat di matanya atau cepat di pendengarannya, mana yang lebih benar. Terus juga satu lagi, favoritnya ada nanti ya? Favoritnya ada? Oh, belum ada. Oke, buktikan kalau bumi ini bulat. 1 tambah 100 sama dengan 2 ya. 1 tambah 1000 sama dengan 3. 1 tambah 10 sama dengan. Buktikan kalau bumi ini bulat. Dengarkan kata-kata saya. Buktikan kalau bumi ini bulat. 1 tambah 100 sama dengan 2. 1 tambah 1000 sama dengan 3. 1 tambah 10. Aduh, mantap. Tadi gimana? Tadi gimana? Hah? Ini 1 tambah 100 2. 1 tambah 1000 3. 1 tambah 10 1. Ya, terus ya, mantap ya Pak Favorit. Mantap ya. Apalagi banyak yang nanti yang akan dipelajari, terutama SDG-nya. Baiklah, di sini saya akan membawakan yang pertama sebelum Pak Farid. Saya Siti Anissa di sini melakukan aksi nyata disiplin positif. Di sini ya, disiplin positif sebenarnya itu telah kita lakukan ya, tetapi mungkin disiplin positif di sini masih banyak kekeliruan yang harus kita perbaiki dalam anak-anak atau murid yang makin menuntut ya, zaman itu berubah ya. Terus juga di dalam disiplin itu sebenarnya ada dua, ada disiplin negatif dan ada disiplin positif. Ini kita semua udah tahu. Terus dari disiplin yang dulu ada, terus yang dipelajari sekarang yang makin digejar terus menerus untuk menyadari bahwa guru itu hanya menuntun dan bukan sebagai orang yang mempunyai hak otoriter terhadap siswa. Nah, di sini ya, di dalam disiplin positif itu coba disiplin terus ya, perubahan paradigma. Kita pernah kalau si anak kita di rumah ya, dia memegang sesuatu, kita mau tahu dia itu memegang apa. Makin kita bentak dia itu memegang apa, dia makin tidak akan membuka genggamannya. Makin kita perintahkan, dia makin kuat menggenggamnya. Tapi kalau seandainya genggaman itu dengan sendirinya dia sadari bahwa harus dibuka dan mungkin ada permasalahan dalam dirinya itu, dalam genggamannya, mungkin dia akan membuka. Itulah kesadaran diri sendiri.
ya, disiplin positif. Nah, kalau disiplin positif ini mempunyai makna, yaitu membuat orang patuh, ya, membuat orang patuh. Tapi kepatuhan seseorang itu terkadang membuat dia tidak nyaman, ya, membuat dia tidak nyaman dalam melakukan kepatuhannya itu, karena mungkin dia tertekan atau kena sanksi. Sanksinya itu membuat dia tidak nyaman, ya jelas. Orang yang kena sanksi itu membuat dirinya itu tidak nyaman, dan itu tidak akan membuatnya disiplin untuk keberlanjutan era yang seterusnya. Mungkin disiplinnya hanya pada hari itu atau masa itu, tapi dia tidak menyadari kalau dia itu disiplin gitu. Itulah disiplin yang mungkin masih ada dalam sekolah kita, yang mungkin harus kita perbaiki lagi di dalam menunjukkan kedisiplinan sekarang, ya. Terus tujuan kita itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dini, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, ya, dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik, ya. Kan kita juga tidak boleh juga tidak bisa merubah si murid itu sesuai dengan kehendak kita. Kalau saya baca buku Ki Hajar Dewantara, ya, siswa itu, murid itu mempunyai genetik yang masing-masing berbeda. Di setiap rumah mereka mempunyai perilaku yang berbeda. Nah, di dalam perilaku yang berbeda itu, sekolah ingin mengubah anak itu menjadi sesuatu yang ingin diciptakan. Itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Tetapi kalau seandainya dia di rumah tidak disiplin, di sekolah diajarkan disiplin, minimal dia bisa mengadopsi sedikit apa yang kita ajarkan, walaupun di rumahnya dia tidak seperti apa yang kita kehendaki. Kita tidak bisa mengubah anak itu semau yang kita inginkan, tetapi kita berusaha menjadikan dia yang bermanfaat bagi masyarakat untuk kedepannya. Misalnya gini, Ki Hajar Dewantara yang mengatakan, dan ahli yang namanya Kohn, ya, itu mengatakan disiplin itu artinya sendiri belajar, ya, disiplin itu belajar. Nah, disiplin dalam belajar itu bagaimana dia disiplin untuk menciptakan suatu dirinya yang nanti dia merdeka di dalam masyarakat, ya. Disiplin itu sebenarnya merdeka, ya. Arti disiplin belajar itu untuk merdeka. Kalau seandainya kita masih disiplin itu masih digantung-gantung, diatur-atur, terus ini kamu harus ini, kena sanksi ini, berarti mereka tidak merdeka. Itu yang sekarang kita merdeka bukan berarti merdeka itu bilang kontrol, tapi memerdekakan diri dari dalam diri kita sendiri. Kenapa negara maju dia cepat? Karena dia disiplin. Kalau kita pergi ke luar negeri, kita lihat budaya antiknya sangat ketat sekali, tapi sampai ke Indonesia itu bubar. Kenapa mereka maju, mereka tenang, mereka aman, walaupun di sana mungkin orangnya sedikit, tetapi mereka mempunyai budaya disiplin yang kuat. Mereka mengerti disiplin. Kita juga mengerti, tetapi kita tidak melihat teori disiplin itu sendiri. Kita hanya namanya stimulus respon. Apa yang ada kita lakukan. Oh, anak ini harus patuh. Ya udah, harus ada hukuman. Itu yang harus kita lakukan. Tetapi kita tidak membaca apa kelanjutan dari hukuman itu. Apa yang harus kita lakukan. Dengan teori-teori yang ada, dengan bacaan-bacaan yang ada, kita tidak memahami itu. Kita hanya mengatakan ini hukuman, tapi kita tidak belajar langkah-langkah dan tahap-tahap step dalam menghukum itu seperti apa. Itu yang terkadang tidak kita ketahui. Terkadang mungkin sudah kita ketahui juga. Nah, pada disiplin positif ini, coba kita lagi Pak. Ya. Terus lagi. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nanti ada triknya gimana ini bisa terjadi. Ya, ada kan terkadang kita bilang kalau tidak dihukum anak itu tidak akan jerah, ya, tidak akan jerah. Nah, di dalam buku penggerak ini banyak
memotivasi kami dan psikologis kami ya Pak Parli itu banyak sekali manfaatnya ya, mengapa disiplin itu yang seperti apa, dan alhamdulillah setelah dilakukan seperti itu mereka enak gitu, nyaman gitu, tidak ada marah, tidak ada tekanan, tidak ada apa, tapi mereka mempunyai yang namanya nanti yang akan dijelaskan Pak Parli, yaitu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Terus Pak Parli, mungkin teman-teman bertanya apa sih nilai-nilai kebajikan universal ya? Nah, pada Dr. William Glasser ya, pada teori kontrol menyatakan setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Kenapa siswa itu melanggar peraturan atau tidak disiplin? Mungkin dia memiliki tujuan gitu. Memiliki tujuan, kita nggak tahu tujuannya apa. Nah, tujuannya itu yang harus kita ketahui ya. Kenapa kamu terlambat tidur Bu? Tidur kenapa tidur? Karena mungkin dia main game. Kenapa main game? Karena enak Bu. Nah, banyak yang harus kita gali, kenapa dan kenapa. Terus Pak Parli ya, terus Diana Golden ini yang banyak juga kita lihat di dalam pelatihan nanti di Merdeka Belajar ya. Diana Golden itu mengemukakan bahwa dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan ya. Terus nanti Pak Parli, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, pada restitusi inilah yang jarang kita dengar, padahal inilah pokok utamanya dalam yang disebutkan murid. Lanjut Pak Parli. Ya. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Sebelum di dalam disiplin itu kita harus mengetahui dulu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jelas, siswa itu kalau dia melanggar peraturan, dia akan menghindar hukuman itu. Dia akan mencari supaya bisa terhindar dari hukuman. Terus kita juga pasti kita menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, ya. Jadi walaupun dia melanggar peraturan, tapi dia itu berusaha untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Terus yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Jelas manusia itu motivasinya pertama itu, yang kedua itu berharap imbalan, lalu dia baru kerja, ya, atau motivasi termasuklah mungkin penghargaan, terus menghargai nilai-nilai kebaikan di nilai-nilai diri sendiri, inilah yang paling tinggi, ya, yang ini yang paling rendah. Dan di dalam tiga motivasi itu ada tingkatannya. Terus dan hukuman. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Nah, hukuman ini bisa berupa fisik dan psikis, jelas ya. Kalau misalnya fisik kita dengan menendang, mencewek atau memukul ya. Tapi kalau psikis itu lebih dari kata-kata. Kata-katanya menusuk sehingga anak itu ingat sampai kapanpun. Kemarin guru itu bilang kayak gini, dengan itu psikisnya yang selalu terkena. Kita berusaha semua itu tidak terjadi dengan anak-anak terhadap kita ya. Mungkin saya juga mengalami seperti itu dulu. Seorang guru yang mungkin kata-katanya sampai sekarang masih kita ingat. Terus lanjut, ini penghargaan. Di dalam disiplin penghargaan itu sama dengan menghukum. Ya, di dalam disiplin positif penghargaan itu sama dengan menghukum. Karena apa? Kalau seandainya seorang terus dikasih penghargaan, pas dia dikasih penghargaan, dia tidak akan kerja atau tidak melakukan apa yang harusnya dia lakukan. Nah, kalau di disiplin positif penghargaan itu adalah suatu hukuman. Makanya di dalam nilai-nilai murid itu tidak ada lagi yang namanya yang dipredikatkan
juara harusnya, ya. Nah, karena itu hukuman, kalau dia tidak punya tidak ada diberi penghargaan lagi, dia tidak akan melakukan. Jadi itu sesuatu yang merugi bagi mereka kalau ini berhubungan dengan motivasi diri dalam diri. Terus dari Bapak Rin. Oke. Dan udah tadi. Inilah yang harus kita lakukan. Ada sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, ya. Nah, pada restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Misalnya gini, ada anak yang mungkin dibully atau diapain di kelasnya, terus anak itu mengadu, terus kita memanggil. Kita tidak langsung boleh memarah anak yang tadi, tapi kita harus mencari dulu tahu apa, kenapa, dan mengapa dia seperti itu. Dan kita tidak langsung boleh juga mencari kesalahan-kesalahan yang dia buat, tapi kita berusaha untuk menyeimbangkan, mengkondisikan bagaimana anak itu dia tidak melakukan kesalahan lagi, tapi dia rasa salahnya itu menjadi sesuatu yang bisa dia pelajari dan perbaiki ke depannya supaya dia jangan melakukan kesalahan itu. Oke, ini sudah. Ya, saya rasa dari saya ada itu. Mungkin nanti bisa juga disambung sama Pak Parudin. Terus nanti kalau ada pertanyaan boleh diberikan kepada kami, dan kami kalau tidak dapat kami juga nanti minta solusi kepada Bapak Ibu guru sekalian. Kepada Pak Parudin, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari sisi Hamisa tentang budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah, Bapak Ibu. Biasanya budaya positif ini sudah sering kita lakukan, Bapak Ibu, ya. Seperti mungkin contoh-contohnya seperti kalau di SMP itu saya ada seperti baca sholat nariyah secara terus menerus itu, ya, setiap hari dilakukan budaya positif itu. Kemudian juga contoh lain mungkin seperti literasi, literasi mungkin baca 5 menit mungkin seperti itu. Tetapi itu dilakukan berkesinambungan dan tidak putus, seperti itu. Mungkin itu contoh-contoh dari budaya positif tadi, ya. Di sini saya akan memaparkan tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu, ya. Keyakinan kelas ini di kurikulum Merdeka ini adalah hal yang sangat penting, Bapak Ibu. Kita harus lakukan ini. Keyakinan kelas ini di sini ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, kemudian peraturan kelas. Kemudian keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang suku, ras, dan agama. Kemudian di sini ada bedanya, Bapak Ibu, ya, keyakinan dengan peraturan, Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini di sini artinya adalah sesuatu yang berasal dari keyakinan kelas ini di sini artinya adalah sesuatu yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Siti Hamisa, bahwa anak itu tidak bisa kita paksa, Bapak Ibu. Jadi kita harus memberikan mereka keyakinan, Bapak Ibu, ya. Keyakinan itu dari dalam diri, sehingga kalau misalkan ada aturan, kalau perlu dia sendiri yang nulis, Bapak Ibu. Dia sendiri yang nulis, dia yang melakukan, kemudian nanti timbulnya tanggung jawab, gitu, Bapak Ibu. Kalau kita nyuruh dia, tentunya itu berasal dari namanya di sini peraturan eksternal, karena kita yang nyuruh. Makanya kalau misalkan kalau kita banyak yang nyuruh, anak itu biasanya sering lalai, gitu, Bapak Ibu. Tapi kalau dia sendiri yang berbuat itu, tentu dia ada namanya, yang ini adalah tanggung jawab
Selanjutnya mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Ya, itu pertanyaannya. Di sini mungkin jawabannya karena keyakinan itu lebih menggerakkan nurani daripada peraturan Bapak Ibu. Jadi keyakinan itu karena dia berasal dari dalam diri anak itu. Ketika kita membuat hukuman, membuat penghargaan dan lain-lain seperti itu sudah kita paparkan. Kalau dia dari dalam diri anak itu sendiri, maka dia akan lebih menggerakkan nurani anak itu, karena dia tidak terpaksa melakukan sesuatu itu. Kemudian tahapan keyakinan kelas Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti berada di kemerdekaan ini, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah membuat keyakinan kelas yang merujuk pada anak itu sendiri. Yang pertama yang harus dilakukan buat keyakinan kelas ini adalah membuat kalimat positif yang berisi ajakan. Kemudian membuat dan menuliskan dalam potongan kertas dan diletakkan. Kita bayangkan juga ya, kayak ada contohnya banyak. Kita bayangkan juga ya. Kemudian membuat sekitar 5 atau 7 kesepakatan, kemudian yang terakhir menyetujui bersama. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kalau kita masuk dalam kelas itu, kalau perlu kita setiap hari itu membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, supaya anak itu bertanggung jawab dengan apa yang diucapkannya sendiri. Misalkan kita nggak usah banyak sampai 5 kali 7 aja. Misalkan dia, saya belajar hari ini tidak ngantuk, di situ ditulis si papan tulis sama dia. Kemudian si Anu yang kedua lagi dia bilang saya tidak keluar dari kelas, misalkan seperti itu. Dia sendiri yang buat Bapak Ibu ya. Nanti kalau dia melanggar, tentunya tadi ada restitusi untuk menjadikan penghargaan ya, tidak hukuman dari LPD ya, tapi penghargaan. Kemudian kalimat positifnya tadi cenderung seperti itu ya, apa namanya? Misalkan dia tidak puas sebelum makan, sebelum istirahat, kemudian biasanya anak itu kan kalau di dalam kelas bermacam-macam apa namanya kelakuannya itu, tapi dengan dia membuat keyakinannya sendiri sehingga mereka bisa dengan aman sampai jam kita selesai Bapak Ibu. Ini contohnya dari Bapak Ibu ya. Peraturan kemudian selalu memberikan buku pada tempatnya, contoh-contoh kalimat positifnya ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Jadi dalam kelas itu kalau bisa dia menulis kata-kata positif seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu ya. 5 kebutuhan dasar manusia ini sebenarnya dialah yang menjadi kenapa anak itu berkarakter seperti itu Bapak Ibu ketika dia berada di sekolah. Ada yang dia sering bolos, telat, kurang disiplin dan lain-lain. Itu asal muasalnya ini dari 5 kebutuhan dasar manusia ini yang mungkin tidak terpenuhi dalam diri anak itu. Contohnya mungkin cinta dan kasih sayang ya, rasa memiliki, persahabatan dan sebagainya. Jadi kalau di rumahnya mungkin anak itu ada problem dan lain-lain, itu menjadi anak itu kurang disiplin begitu ya, mungkin dia penyebabnya. Kemudian kesenangan, rasa senang belajar dengan tawarian ya, itu adalah salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi pada anak-anak kita ya. Jadi anak-anak itu belajarnya yang pertama yang harus diutamakan adalah kenyamanan dia belajar di kelas itu Bapak Ibu ya. Kemudian bertahan hidup di sini kebutuhan manusia itu yaitu makanan, pakaian, kemudian olahraga, istirahat yang cukup dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah penguasaan ini merasa penting, pengakuan, keahlian, keterampilan. Penguasaan ini mungkin lebih kepada skillnya ya Bapak Ibu ya. Skillnya. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Nah itu kata Bu Yati tadi adalah walaupun dia diberi kebebasan, walaupun dia merdeka Bapak Ibu, dia harus tetap diawasi Bapak Ibu.
kita tugas pada anak lewat internet misalnya ya, itu kita harus diawasi, nanti kan buka situs yang lain di bawah itu. Jadi merdekanya di sini adalah merdeka tetap dalam pengawasan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah 5 posisi kontrol begitu ya. Baiklah, sebelum dilanjutkan sama Pak Fadil, kita boleh diskusi kepada Bapak Ibu Guru, boleh memberi pertanyaan atau memberi solusi mengenai disiplin positif yang kita bicarakan sekarang. Kepada Bapak dan Ibu dipersilakan. Pak Maya, pertanyaan, banyak nih yang perlu dibahas atau didiskusikan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kita semuanya. Terima kasih atas pemaparan daripada Bapak Ibu guru penggerak untuk kami ini yang masih guru melempung guru penggerak. Artinya Bapak Ibu sudah bergerak, sementara saya sendiri pribadi belum bergerak. Ini sedikit anekdot sebenarnya. Sangat diambil hati. Baiklah, di sini intinya dari pemaparan Bapak Ibu itu adalah penekanan terhadap dari disiplin musik. Ya. Ini memang sangat bagus, saya merasa, atau sekarang dengan saya. Tapi untuk anak-anak yang sudah dari pendidikan usia tinggi, sementara kenyataannya kita kan katakanlah daerah kita ini, mereka itu mereka pendidikan bukan dari usia tinggi, bahkan masih boleh dikatakan mereka baru mengecap dunia pendidikan itu masih sangat lepas dari pengalaman tersebut. Artinya kalau sudah usia ini itu, di mana pun yang pertama bukan kita yang sekolah, tapi adalah orang tua di rumah. Nah, budaya-budaya itu tadi harusnya sudah diterapkan dan mereka sudah dapat itu di rumah oleh ibu dan bapak. Kita di sekolah ini tinggal kita memuluskan lagi tuntutan itu yang lebih kompleks sesuai potensi mereka masing-masing. Nah, pada kenyataannya kita di sini mereka tidak menyadari itu. Contoh, saya bertanya, saya orangnya galak, tapi dalam di balik kegalakan saya punya kepedulian dan kasihan. Suara saya keras bukan berarti kasar. Nah, sekalipun kasar suara saya, kata-kata saya bukan berarti jahat, tapi untuk menentu. Kalau katanya bisa sebenarnya tidak boleh lagi, ya kan? Secara fisik tidak boleh lagi seperti zaman dulu. Zaman dulu itu memang sudah berlalu. Tapi kalau kita kembali ke masa lalu, siapa yang berhasil? Orang zaman dulu waktu belajar dengan guru begitu apa adanya yang kiler karakternya. Justru kalau dibuat presentasi mereka yang lebih tua dan berhasil daripada kita yang sekarang ini dengan begini regulasinya. Namun kita lihat bandingkan dengan negara maju, memang ini tanpa harus dengan fisikis yang ditekankan, apakah itu dengan peraturan atau tadi istilahnya hukuman. Nah, memang untuk negara-negara maju karena mereka sudah mengecap dari pendidikan usia dini dari keluarga masing-masing, itu baru berjalan terus. Nah, di sini kata kita kan tidak seperti itu kenyataannya. Oke, itu sebagai perbandingan kita. Jadi bukan kita menyalahkan siapa yang benar sangat salah, bukan di situ ya. Tapi itu menjadi acuan kita dan nanti itu bagaimana step by step kan begitu. Nah, selanjutnya kalau kita lihat juga masalah dari segi pendidikan ini, di mana kita guru ini kan bukan hanya mengajar itu cukup teraskan aja bagaimana teknisnya yang lebih praktis.
tapi yang mendidik itu yang lebih susah. Nah kita lihat pendidikan yang lebih sukses kalau saya melihat adalah pendidikan seni militer dan pendidikan yang boleh dibilang nanti pada ujungnya orang-orang yang sudah tertanam itu nilai-nilai keagamaannya sesuai dengan masing-masing. Artinya kalau sudah di dalam agama ini kita lihat, katakanlah yang Islam pertama, kalau orang sudah menyadari sholat itu kebanyakan kita masih itu adalah suatu kewajiban yang tadi sudah dipaparkan di sana. Mereka menjalani kewajiban itu dengan rasa tidak nyaman. Karena apa? Akibat daripada pembenahan dari pendidikan usia dini, di mana sholat itu bukan berarti kewajiban. Tapi kalau itu sudah dibiasakan dari budaya pendidikan usia dini, sholat itu adalah kebutuhan. Kalau sudah sampai dia menahan dan menjadi tradisi, maka dia disuruh tidak disuruh, seperti apa waktunya, apakah lapar atau sepi, dia akan sholat sekalipun telat. Nah itu kalau sudah orang menyadari. Jadi kesadaran dan kepedulian ini kalau yang saya lebih cintai. Bagaimana kita menanamkan anak itu kesadaran dan kepedulian? Banyak orang sadar, tapi tidak peduli. Banyak orang pintar, tapi tidak peduli. Jadi antara sadar dan peduli ini harus sampai siang dan malam. Nah ini saya katakan masalah seperti itu. Ada terang, ada gelap. Begitu dengan kata-kata yang besar pasangan. Nah sekarang yang saya maksud untuk kita menggerakkan anak kita ini di dunia pendidikan. Kalau tanpa inovasi saya rasa untuk kalangan kita ini akan kebobolan. Contohnya selama COVID itu kan nyaris tidak ada inovasi. Apa yang terjadi? Di mana Pak? Mereka akan mencari kebebasan sebuah saat ini karena dia tidak tahu, tidak sadar untuk apa hidup dia, apa tujuan hidup dia, apa gunanya hidup dia. Ini yang belum. Apa sih Pak? Apa tuh cita-cita orang? Dia tidak tahu apa cita-citanya. Ini seorang pelajar sudah ketika SMK. Bahaya. Apa tujuan bersekolah ini? Untuk belajar. Apa gunanya kau belajar? Maka bagaimana cara belajar? Apakah kau harus memaksakan kehendakmu belajar dengan sesimpel sekeren mungkin pada fasilitas kita? Oke, ada yang memadai fasilitas. Tapi apakah setiap saat fasilitas yang sudah keren itu bisa kita terapkan? Tidak semua. Tergantung masing-masing porsi. Contoh ini saya tadi jengkel dengan Pak Irwan, anaknya dengan anak Pak Irwan ya. Semalam saya usul anaknya Pak Irwan bukan Pak Irwannya. Artinya saya tuntut sebelum mereka melaksanakan ujian praktik penghapus mesin, itu saya tuntut nilai sertifikat praktik dituntut oleh Polda dengan kategori pertama ada penilaian sikap. Jadi di situ intinya disiplin, kemudian religius dan lain sebagainya, ada ujung-ujungnya tanggung jawab. Sekarang tanamkan kesadaran tanggung jawab itu nak. Jangan kau anggap antara ini motor ke sekolah maka sesuka hati, tidak ada tanggung jawab. Bayangkan nanti jika kamu sudah lulus, akan dengan sendirinya secara otomatis kamu akan tertuntut. Apakah itu motormu, motor keluargamu, apalagi motor orang, harus benar bertanggung jawab. Nah, harus diselesaikan. 8 jam. Anak saya kelas 11 lagi
Yang mau baru berangkat itu 8 jam selesai. Tapi harus punya kesadaran seperti tanggung jawab. Ini 8 jam tidak selesai. Belum menguji coba untuk merakitnya aja belum selesai. Ada satu unit yang hidup sempat semalam, tapi belum stabil. Adalah tantangan. Jadi bobot proporsi kita belajar ini di jurusan SMK yang ada sekarang ini ada 4 di SMK 20 tidak sama. Bebannya tidak sama. Penanganan pembelajaran tidak sama. Kalau kasih gambaran di SMK habis. Nah, artinya kita bukan berarti mengancam dan mengukur anak di situ, tapi ada regulasi kelas. Tapi regulasi itu bisa nanti tercapai maksud dan tujuannya. Manakala sudah didasari itu dari pendidikan usia ini, sehingga terjadilah budaya sadar dan peduli tentang apa itu. Nah sekarang kira-kira saya pribadi bagaimana kira-kira kita belajar. Saya juga sudah angkat tangan dari desa ini. Berbagai cara, semi militer sudah. Cara kiai mungkin kiai apa ya? Kiai itu sudah saya terangkan. Ayo sholat. Maukah kamu sholat? Ayo yang sadar dulu. Atau sekarang ini mau disolatkan atau sholat? Sambil saja. Itu. Jadi saya tak paham lagi. Memang saya di sini tidak dari seorang guru profesional ya. Saya dari guru belakang. Yang saya yakin tidak salah, tapi saya belajar sambil berjalan. Dan juga saya termasuk terhadap saya. Jadi antara saya termasuk dengan anak saya itu tidak berbeda dengan saya termasuk dengan anak-anak bangsa yang ada di sekolah. Di mana pun itu lagi. Tapi kalau tidak mau ya sudah terjadilah anak bangsa kan begitu. Terserahlah pilihannya. Saya juga punya batasan. Kalau nggak salah dulu ibu juga pernah bilang, udah lapangnya kalau nggak mau ya bilangnya anak orang yang mau. Saya punya batasan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi jangan kau coba lebih dari itu seperti kata dari ya kan? Nah inilah dia punya batasan. Kalau tak mau ya sudah. Nah ternyata setelah saya simak juga anak desa, ternyata mereka itu salah jurusan, salah kaprah, ikut-ikutan. Contoh, banyak yang mengatakan capek banyak waktu. Ya. Tapi kok hobi? Kalau nggak hobi itu berarti tidak ada istilah capek. Justru semakin banyak tantangan, kita semakin ganas. Itulah kalau kita memang ada hobi. Bagaimana sebenarnya tuntas itu? Pekerjaan pikiran itu saya kasih 1 minggu, cuma buat artikel. Tak juga peduli macam-macam lagi. Jadi belajar seperti apa? Datang, duduk, makan, merokok, dah dapat nilai pulang. Itu perilakunya. Artikel hampir canggih, rata-rata punya. Oke, ini klik ini ABCD, klik .com atau PDF. Print, ayo kita bahas. Kita presentasinya. Atau paling tidak buat resume-nya. Intinya, tak juga jangan. Jadi saya lebih anak desa. Saya lebih bicara karena saya desa. Rata-rata kami itu orang desa itu kurang sakit. Bagaimana lagi bagi yang seperti ini Bapak Ibu sebagai ibu penggerak dan bapak guru penggerak, mohon pengarahannya. Langkah apa yang harus kami lakukan untuk mendapatkan tadi disiplin positif? Sekian dan terima kasih atas kekurangan. Mohon dimaafkan. Kalau ada cara yang patah, jangan disimpan dalam hati. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan saya dilapor kepada Pak Polisi. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, banyak yang harus kita diskusikan sebenarnya mengenai disiplin positif ini ya. Curhatan demi curhatan yang telah diberikan oleh Pak Mario menyimpulkan suatu pertanyaan ya. Dan di sini kami menjawab sebisa kami dan sedapat kami yang ada di pikiran kami dan apa yang telah kami dapatkan ya. Ada seorang ahli Stephen R. Covey ya, dia mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ya, tadi Pak Mario ada menanyakan zaman dulu lebih sukses daripada zaman sekarang dengan pendidikan yang mungkin dulu boleh keras, ya. Tapi kita ingat dari dulu juga sebenarnya tidak boleh seperti itu. Ini pendapat para ahli yang dulu, seperti Ki Hajar Dewantara yang hidupnya di tahun sebelum kemerdekaan. Dan ini juga pendapat para ahli di dunia juga mengatakan seperti itu tidak boleh. Kita merasakan itu. Dan anak kita, ya anak saya di sekolah, mungkin dia melakukan kesalahan dengan ada guru ya yang menempeleng. Mungkin saya juga tidak rela sebagai orang tua, apalagi seorang ibu. Itulah istimewa kita sebagai guru. Ya, terus belajar dan terus belajar. Ya, jadi kalau kita menyamakan pendidikan kita sekarang dengan zaman dulu itu tidak sama lagi. Kita harus melihat dunia, kita harus melihat siapa sekarang yang sukses. Kita harus mempelajari dan menganalisa kehidupan zaman sekarang. Terus juga mengenai tadi pembelajaran diberi artikel yang tidak mau. Ya tadi saya bilang nanti saya ada sesuatu pepatah. Terus diberi ini tidak mau, itu namanya pembelajaran diferensiasi. Oh mungkin dia tidak bisa dengan artikel pembelajaran. Kamu sukanya apa? Kita lihat dia sukanya apa. Mungkin sukanya bengkel, mungkin sukanya nyapu, mungkin sukanya menghibur kawan. Ya, dengan cara itu mungkin dia dengan menghibur kawannya, pas kawannya lagi praktek, mungkin dia masuk ke pikirannya. Kita tidak boleh menyamakan. Mungkin dia tidak bisa bikin artikel. Itu makanya ada pembelajaran diferensiasi. Bagaimana berbeda-beda itu jelas, ya. Itulah yang harus kita ubah sekarang. Kita tidak bisa tidak berubah. Kita tidak juga bisa mempertahankan apa yang kita pertahankan untuk menembus zaman teknologi sekarang, kecuali kita mulai perlahan-lahan untuk berubah. Ya, ada seseorang yang oh ini tanyanya cantik loh, tetapi orang tidak mau mengikutinya. Tetapi dia terus menari. Akhirnya secara tidak sadar dan spontan orang akan mengikutinya. Lama-lama akan pun dia menari. Begitulah sekarang susahnya menjadi seorang guru. Kita sekaligus menjadi psikolog ya bagi anak-anak supaya mereka bisa nanti jati dirinya dengan sekolah di SMK bisa terkenal. Saya lihat di TSM memang kondisinya seperti itu ya. Dan mungkin sekarang
bagus ya daripada zaman dahulu. Tapi kita tidak juga menyalahkan mereka, ya. Kita juga harus menyadari diri kita sendiri. Bukan maksudnya saya sendiri itu masuk di TSM yang anaknya cowok-cowok semua. Saya setiap hari punya strategi dan mempunyai cara gimana anak ini tidak bosan. Karena saya yakin anak cowok itu pintar dan dia tidak mau bertele-tele. Beda saya pengajaran saya dengan aplikasi dengan TSM. Makanya setiap hari sebelum masuk saya melakukan yang namanya bayangan gimana anak ini tidak ngantuk dan tidak bosan dalam pembelajaran saya. Harus saya kasih ini karena dia bikin misalnya bu nyata. Oke, kalau neraka langsung ke situ. Itu yang saya sering analisa di TSM, ya. TSM tidak mau bertele-tele. TSM itu anaknya pintar-pintar, saya akui anaknya pintar-pintar karena dia cowok. Saya akui diri saya sendiri cowok itu pintar belajar cowok ke cewek karena mungkin dia malas aja dan dia tidak mau bersuara aja. Dan kenapa dia terus seperti itu karena dia udah paham, ya. Mungkin disiplinnya ada di TSM karena di dalam masyarakat juga disiplin itu menunjukkan suatu kesuksesan seseorang. Misalnya dalam misalnya TSM itu mungkin lebih dilatih misalnya dia itu sembarangan, tidak pernah berurutan dan bukunya itu campur-campur. Mungkin itulah yang harus dibenahi di TSM. Dia kalau TSM itu hal yang sepele sebenarnya menjadi luar biasa. Hal sepele itu bisa meningkatkan kreativitasnya dan membuat pikirannya itu untuk terus belajar. Tetapi dia kalau hal-hal yang luar biasa mungkin beda ya dengan cewek, ya. Mereka itu santai, ya. Karena itu tadi mungkin dorongannya harus dari hal yang sepele, ya. Mungkin psikologisnya lagi, mungkin lebih kalau guru harus melaksanakan apa yang telah menjadi aturan-aturan bagaimana kita proses pembelajaran, merencanakan pembelajaran dan aturan-aturan lain supaya anak itu bisa tertib dan teratur dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ya. Mungkin sekian dari kami. Ada yang salah, kami mohon dimaafkan karena di sini kami hanya memberikan ilmu yang telah kami dapat dan berdasarkan praktek kami yang telah kami lakukan selama kami menjadi guru penggerak, ya. Dan menurut kami itu positif makanya kami berikan, ya. Kalau mungkin negatif juga tidak kami berikan karena juga guru penggerak ini menambah wawasan bagi kami sehingga kami bisa menyadari apa yang terjadi dengan keadaan sekarang ini dan bagaimana cara kita menyikapi siswa dan bagaimana cara kita bergaul dan bagaimana cara kita ingin berubah kalau seandainya orang sekitar kita sudah mau berubah dan terus kuat tangguh dalam memberi perubahan dalam pembelajaran demi anak-anak didik bangsa Indonesia ke depannya. Itu aja dari kami. Usikum binasi kita Allah.